ya. Agak sedikit mengulang untuk PSS dan PPH ini, karena sebenarnya sih saya mau go through lebih detail ya. Jadi khusus buat Raymond yang udah eksekusi di lapangan, bisa tahu lebih banyak, dan saya akan kasih clue-clue untuk go through isinya polis gitu. Karena sebenarnya semuanya teman-teman yang ditanya oleh customer, oleh prospekan kita, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, itu sebenarnya semuanya ada di polis. Karena polis itu kan bahasa hukum ya. Jadi bukan statement dari perusahaan, bukan lihat dari buku, tapi sebenarnya semuanya ada di situ. Karena itulah yang mengikat kita dengan nasabah. Jadi kalaupun terjadi pengugatan dan sebagainya, pasti semuanya based on polis itu. Karena itulah yang ditandatanganin oleh si nasabah dan itulah yang di-state sebagai official judgment dari Prudential sendiri. Jadi kalau ada perbedaan yang teman-teman dapatkan informasi dari leader atau dari peers atau dari mana yang berbeda dengan polis, yang pasti yang benarnya yang polis, balik lagi. Seperti itu ya. Oke, saya akan share screen saya, membahas sedikit, mengulang sedikit tentang PSS. Oke, buat Helmi mungkin udah familiar nggak Helmi dengan solusi sehat ini? Atau pernah lihat training modulnya, ikut di GPS atau gimana? Pernah nggak? Kemarin udah training yang buat sertifikatnya itu sih, Pak. Udah ya, oke. Jadi kembali lagi kita kan ada PSS dan ada PPH Plus ya, jadi ada dua lah. Yang PSS Ya. ini tradisional, yang PPH Plus itu unit link. Exactly sama sebenarnya persis. Seperti itu. Oke, ini nggak apa-apa agak lompat-lompat karena supaya Raymond juga bisa dapat ilmu, karena kalau yang dasar-dasar dia udah lewat semua sebenarnya. Yang saya mau highlight sebenarnya beberapa hal penting yang teman-teman harus ketahui. Ini saya lompat-lompat aja nggak apa-apa ya. Nah, ini juga hal penting ini. Jadi kadang-kadang kan kita bingung ya, mungkin Raymond juga mengalami kendala di lapangan nih, sebenarnya saya harus nawarin yang mana nih sebenarnya gitu ya. Ada PSS, ada PPA Plus gitu. Nah, di sini sih sebenarnya ada clue nih dari informasi ini ya. Jadi ada perlindungan optimal untuk manfaat kesehatan murni, itu yang PSS. Memang kan nggak ada unit linknya ya, jadi nggak ada. Kalau saya sih lebih ngelihat bukan ke investasinya ya, lebih kepada fleksibilitas untuk mengganti riders di PSS itu nggak ada. Jadi benar-benar orang beli ya udah kesehatan tok aja dalamnya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau PGB atau PSGB di dalamnya ada PPA Plus itu kita bisa ubah-ubah. Misalnya PPA Plusnya kita keluarin, kita ganti UP jiwa, kita ganti sakit kritis, atau kita tambahin. Jadi tambah kurang dan sebagainya itu lebih fleksibel. Mungkin dari sisi kita sebagai penjual, kan beda perspektif sama dari sisi pembeli ya teman-teman ya. Dari sisi nasabah sama dari sisi kita penjual. Walaupun sebenarnya kita harus berpedoman pada kepentingan nasabah teman-teman. Tapi kita kan juga punya kacamata ngelihat juga kan gitu ya. Dari sisi kita gitu sebagai agent. Nah, kalau dari kepentingan agent sebenarnya lebih untung jual yang PPA Plus. Karena komisinya lebih gede ya, teman-teman. Mungkin Raymond udah tahu ya, kalau PSS ini komisinya kan cuma kira-kira sepertiganya dari PPA Plus. Tapi keuntungan PSS itu kalau dia perpanjang terus seumur hidup, kita dapat komisi terus seumur hidup. Ya, even sampai tahun ke-20 pun kita masih dapat komisi. Kalau PSGB, PGB kan cuma 5 tahun ya teman-teman komisinya. Itu dari perspektif kita sebagai penjual. Tapi kembali lagi, kita harus pro pada nasabah ya. Apa sih yang menjadi reason paling kuat buat mereka beli PSS atau PPA Plus gitu. Jadi, kalau dari sisi saya, strateginya untuk entry market dulu, kita ngomong yang murah dulu. Supaya barrier untuk masuk ke marketnya lebih kecil. Ya, apalagi kita bisa menjual keuntungan dari PSS sendiri sebagai standalone produk, bukan unit link gitu. Kan banyak orang yang anti unit link ya, wah investasi lah begini-begini. Nah, inilah ada produk PSS yang memang murni di asuransi. Jadi, buat
entry-nya, ya buat open up-nya atau istilah kata buat masuknya ya, kita lebih enak ngomong yang PSS dulu. Sebentar, saya lihat dulu yang masuk siapa ya. Oh, halo, Rian. Welcome, Rian. Kita udah mulai beberapa menit. Oke, selanjut ya. Nah, jadi buat masuknya dulu nih teman-teman. Gampang nyeritainnya kan, karena PSS ini murah, kemudian plafonnya gede, bla bla dan sebagainya. Nanti berjalannya diskusi ketika dia udah mau ngambil, dia harus tahu juga bahwa ada PGB. Jangan sampai dia udah beli PSS, 3 bulan kemudian dia tahu dari orang lain, ternyata ada PPH Plus, which is itu yang dia suka misalnya. Nah, itu kita celaka teman-teman, bisa dimaki-maki sama dia. Jadi biarkan nasabah tahu bahwa ini ada 2, masing-masing ada plus, ada minus. Biarkan dia yang memilih. Oke, ini saya lewat, saya mau langsung ke nah ini teman-teman ya. Jadi kalau saya lebih kepada short aja teman-teman kalau ngomong sama nasabah, begitu kita balik lagi ya ke teman-teman yang udah tahu tentang segitiga proteksi, ketika kita ngomongin layer 1 di mana asuransi kesehatan adalah yang paling penting, kita ngomong short aja. Ya, kita convincing mereka bahwa you harus punya kartu kesehatan tuh dengan sesuatu yang powerful. Apa powerfulnya? Pertama, limitnya harus gede. Jadi punya kartu kesehatan kalau limitnya kecil, akhirnya banyak nombok juga, ya itu bukan useless dia, tapi nggak optimal aja gitu teman-teman ya. Jadi convincing mereka, bro, lu harus punya yang plafonnya gede. Punya kita paling kecil aja 10M. Itu yang harus ditonjolin teman-teman ya. Paling kecil aja 10M. Paling gede 65M. Jadi lu bisa pilih range antara 10 sampai 65, mana yang menurut lu optimal buat lu. Kedua, yang lu harus punya bro adalah sesuai tagihan. Jadi hari gini jangan beli asuransi kesehatan yang inner limit. Udah pasti nombok banyak dan sebagainya. Ya teman-teman bisa kasih ilustrasi ya. Saya sih punya case yang benar-benar real ya teman-teman. Nasabah saya beli asuransi sakit kritis sama saya, tapi kartu kesehatannya beli sama Manulife. Itu beli yang inner limit, nomboknya aja 90 juta teman-teman. Cuman operasi lutut doang. Karena cuma dibayar 60 ya, dari 150 dibayar 60 juta aja. Nah, itu salah satu bukti bahwa kalau dia punya yang inner limit, udah bisa sih, bisa dipastiin sih agak kecewa pasti nantinya. Itu kemudian bilang ke dia, lu tinggal pilih mau 2 bed atau 1 bed kalau sakit di rumah sakitnya. Udah itu aja, 3 itu aja yang teman-teman address tuh. Plafonnya gede, 10 sampai 65 miliar, 1 atau 2 bed, di range harga berapapun, yang penting termurah di rumah sakit itu, kita bisa pilih rumah sakit manapun, nggak terbatas, sesuai coverage-nya. Yang ketiga, dibayar sesuai tagihan. Itu nilai jual dari PSS dan PPA Plus. Secara singkat ya teman-teman, walaupun dalamnya banyak feature-nya. Tapi untuk open up di awal, itu aja yang kita address 3 hal itu. Kalau ngomong misalnya ada booster, ada ini, ada itu lebih kepada kalau dia udah melakukan komparasi dengan merek lain. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya nggak tahu, kalau Raymond ini udah hafal belum, Mon? Tampang lihat ini udah hafal belum bahwa ini ada bronze B, silver A, silver B, gold A, gold B, platinum, diamond. Kalau saya paling biasa sih nawarin cuma bronze A sama bronze B doang sih, Pak. Karena saya lihat market saya cuma maksudnya kemampuannya cuma itu doang sih, jadi saya nggak pernah ke jauh-jauh yang lain gitu, Pak. Ya, oke. Apa-apa. Nah, nanti kalau ketemu yang marketnya lumayan mampu, setidaknya harus diceritain sampai ujung ya. Jadi tahu dia, oh ada macam-macam, ada coverage-nya dan sebagainya. Ada limit, bla 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 dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin kami masih belum familiar banget, nggak apa-apa, ikut aja dulu ya. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi ya, strategi saya nggak pernah ngejual yang silver A. Menurut saya useless ini punya ini, sama gold A. Ini nggak akan pernah saya jual nih. Karena buat apa coverage-nya sampai bisa Malaysia, China, dan sebagainya, tapi bet-nya 2 gitu. Jadi kalau udah silver, ya ambil silver B. Ya kan? Kalau udah gold, ambil gold B. Yang 1 bet. Jadi kita, menurut saya sih tanggung ya, udah sampai bisa Singapura, tapi kok yang 2 bet gitu. Jadi harga juga nggak terlalu beda jauh kan.
antara 1 bed sama 2 bed kalau di level-level ini. Kalau seluruh dunia, udah pasti 1 bed doang, teman-teman. Nggak ada pilihan 2 bed. Makanya nggak ada Platinum A dan Platinum B. Atau Diamond A dan B. Adanya cuma Platinum dan Diamond. Nah, boleh berbagi ke Raymond sama Rian, di lapangan ini kendalanya diskusi-diskusi soal ini nih, ada problematik apa? Keberatan apa dari mereka? Atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian, wah kayaknya susah juga dijawab nih. Kalau saya paling pernah sih Pak ditanya misalkan kamarnya penuh nih, nah itu gimana gitu. Tapi kita udah terlanjur sampai rumah sakit itu gitu. Nah itu kan saya juga bingung ya, maksudnya mau jawab takut salah ya. Nah, akhirnya kan saya pernah nanya Pak Ujang juga waktu itu, ternyata kan memang harus pindah Pak ya, mau nggak mau ya Pak ya. Maksudnya pindah rumah sakit kan, karena kan ternyata dia pengaruh juga kalau kita paksain di kamar yang lebih tinggi, itu ternyata ngaruh ke tagihan kan ya Pak. Betul. Nah, itu yang saya awalnya nggak tahu gitu Pak. Makanya saya hold dulu pertanyaannya dia gitu Pak. Sebentar, di sini ada kok ProRate sebentar ya, saya cari slide nomor berapa ya. Nanti deh kalau ada. Sebentar. Kalau nggak salah di Polis juga ada tuh Raymond. ProRate. Ada, saya pernah baca di Polisnya juga ada. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi perlu diingat ya Raymond, Rian, sama Helmi, kalau ini kan sifatnya dibayar sesuai tagihan ya. Maksudnya sesuai tagihan tuh berapapun dibayarin gitu. Intinya seperti itu kan. Asal masuknya di kamar yang benar. Kamar tuh hanya ada dua macam kan, sesuai dengan kontraknya Polis ini. 1 bed atau 2 bed. Kamar mandinya di dalam. Yang termurah di rumah sakit itu. Jadi kalau misalnya masuk Medistra, kita tanya, yang 1 bed termurah kelas apa? Dia bilang misalnya VIP A misalnya. Ya udah masuk VIP A. Misalnya bisa aja ada VIP B kan, sama-sama 1 bed tapi rate-nya lebih tinggi. Nah itu nggak boleh teman-teman masuk yang itu, karena pasalnya berbunyi yang termurah di rumah sakit itu. Ya, yang termurah di rumah sakit itu. Tadi mana ya? Ini ya. Ini kamar dengan 2 bed atau kamar dengan 1 bed. Kamar mandi dalam. Di sini kan termurah, dalam termurah ya. Kamar mandi dalam termurah. Jadi, kalau misalnya masuk rumah sakit, Medistra misalnya, jadi Medistra nih misalnya di mana ya? Di Bogor misalnya gitu ya. MMC Bogor misalnya. Terus tanya nih, yang 1 bed paling murah itu kelas apa? Dia bilang misalnya, kelas VIP. Kita tanya lagi, kamar mandinya di luar apa di dalam? Karena teman-teman 1 bed itu ada yang kamar mandinya di luar loh. Jadi kamar mandinya tuh sharing, kamarnya aja tidur sendirian. Dia bilang, kamar mandinya di luar, Pak. Oh, kalau gitu saya mau di atasnya lagi. Ada gak yang kamar mandinya di dalam 1 bed termurah? Oh, ada, Pak. Itu VIP B. Kita boleh masuk yang itu. Itu ingat ya. Jadi, karena pasalnya berbunyi kamar mandinya di dalam. Oke. Nah, kemudian batas kamar ini udah tahu ya Raymond sama Rian ya. Kalau Helmi mungkin nanti bisa kita ini. Jadi, bunyi pasalnya yang termurah, kriteria yang tadi itu termurah, atau batas harga kamar yang dipilih. Misal nih, kita pilih yang ini, yang hijau ya. Kan 2 pilihan nih. Misalnya bronze B, saya pilih option 1 atau pilihan 1. Berarti bronze B dan 1 juta. Nah, pasalnya kan berbunyi, kamar dengan 1 bed dan kamar mandi dalam termurah di rumah sakit itu, atau menggunakan batas harga kamar yang ini. Mana yang lebih besar? Bukan mana yang lebih kecil ya, mana yang lebih besar. Jadi kalau misalnya di Medistra itu yang paling murah 1 bed itu 3 juta, ya udah masuk aja. Walaupun batas kamar pilihannya cuma 1 juta. Karena yang lebih besar. Tapi kalau masuk misalnya di Depok, ternyata kamar 1 bed dengan kamar dalam itu 700.000 karena masih murah kan di pinggiran Jakarta. Wah, 700.000. Kita tanya, yang di atas itu berapa emangnya? 1 juta, Pak. VIP 2. Oh ya udah, saya masuk 1 juta aja. Jadi nggak masuk yang termurah lagi, teman-teman. Pakai batas kamar ini. Kalau yang di atas itu harganya 1,1, jangan masuk ya, teman-teman ya. Karena batasnya yang ini.
atau ini yang tadi satu bed kamar mandi dalam yang 700.000 itu. Gitu. Nah, seperti pertanyaan Raymond, kalau yang satu bed kamar mandi dalam termurahnya penuh, wah itu hati-hati tuh teman-teman. Udah, pindah rumah sakit. Jangan masuk di kelasnya di atas yang termurah tadi. Silakan tuh kalau masuk di situ. Karena kita ini kan dibayar sesuai tagihan kan, jadi sulit. Kalau yang inner limit dulu boleh teman-teman. Kartu lama ya, PHS. Kita punya lama kan ada PHS tuh. Misalnya kamar berapa? Kalau dulu kan dijatah kamarnya ya. Saya misalnya saya punya dulu plan E. Itu kamarnya 1,2 juta maksimum. Nggak boleh masuk kamar lebih dari itu. Ternyata penuh. Ada yang berapa? Oh ada 1,5. Ya udah saya masuk aja teman-teman ke 1,5. Kenapa? Karena semua itemnya itu ada limitnya. Operasi ada limit, dokter ada limit. Jadi kalau operasinya dokternya masih masuk budget ya dibayarin terus sama Pru, nggak usah ekses. Tapi kamarnya aja yang ekses ya. Kamarnya 1,5 berarti delta 300.000 kan. Kita bayar 300.000 aja per hari dikali jumlah nginepnya. Tapi kalau excess kan susah, nggak bisa didefinisikan kan, karena bunyinya pasalnya gue bayarin lu sesuai tagihan. Jadi kalau kamarnya naik, dia pakai prorate. Gampangnya prorate tuh gini, yang paling murah 1 juta, yang harusnya kita masuk, kamar penuh. Kita tanya, ada yang di atasnya? Ada nggak? Ada. Junior suite berapa? 2 juta. Nah, kita masuk yang 2 juta. Berarti kan 2 kalinya tuh kamarnya. Maka Prudential hanya bayarin setengah dari seluruh tagihan. Jadi kalau tagihannya 50 juta, Prudential hanya bayarin 25 juta. 25 jutanya kita yang bayarin. Karena perbandingan harga kamarnya kita 2 kali dari yang seharusnya. Itu ya, ngerti ya, Raymond dan Rian dan teman-teman ya? Iya, Pak. Ya, ya, Pak. Oke. Halo, Tio. Malam, Tio. Malam, Pak. Oke, lanjut ya. Ini udah jalan berapa menit. Oh ya, teman-teman, ntar kalau breakout masuk lagi ya. Oke, nah pertanyaannya, menurut teman-teman nih yang udah di lapangan, orang lain punya kayak gini juga nggak? Merek lain? Banyak, Pak. Raymond? Tio? Banyak, Pak. Produk lain Allianz ada, Pak. Ada ya? Oke, good. Jadi memang semenjak kita ngeluarin yang beginian, yang lainnya follow semua teman-teman. Ngikutin, keluarin juga. Dan yang paling persis sama kita ini, tabel-tabelnya ini, itu AIA. Jadi dia juga namanya bronze A, bronze B, silver A. Persis sama. Ini Indonesia, 2 bed, ini Indonesia 1 bed, ini Asia kecuali 3 negara ini. 3 negaranya pun sama lagi, Singapura, Hong Kong, Jepang. Persis sama semua. Nah, yang nggak ada itu teman-teman kalau udah nanti komparasi, tapi ini tambahan aja ya. Sebenarnya kalau di awal nggak perlu meng-compare juga. Sebagai informasi, yang mereka nggak punya itu, salah satunya adalah no claim bonus, mereka nggak ada. Teman-teman ya, no claim bonus nggak ada. Kalau limit booster ada, tapi kadang-kadang jumlahnya beda. Dia punya lebih kecil dibanding kita. Yang belum pernah ada di lawan merek apapun yang no claim bonus itu, teman-teman. No claim bonus kan plafon nambah seiring dengan berjalannya waktu ya. Oke. Ini juga highlight ya teman-teman ya. Merek lain juga belum, jarang yang 365 hari per tahun. Biasanya lebih banyak cuma 180 hari, 120 hari. Nah, setahu saya sampai hari ini baru kita doang nih yang, saya nggak tahu ya kalau mereka akhirnya improve ya. Itu 365 hari dalam setahun. Jadi boleh dirawat inap selama setahun full. Bisa dibilang begitulah. Oke, yang saya ingin highlight juga masa tunggu teman-teman ya. Ini perlu dikasih tahu ke nasabah teman-teman ya. Sebentar, masa tunggu di sini ada ya. Oke, masa tunggu saya gambarin aja di kertas putih ya. Ini yang perlu diketahui, jangan sampai nggak dikasih tahu nih. Semoga kita bisa diomel-omelin nasabah, teman-teman.
Saya share dari screen satunya. Oke, teman-teman, masa tunggu simpel ngapalinnya ya, gampang. Pertama, masa tunggu pakai itu 30 hari ya. Ini wajib tahu nih. Jadi setelah issued, misalnya issued sekarang tanggal misalnya 7 Oktober ya. Kartu itu baru bisa dipakai kira-kira 7 November. 30 hari kartunya baru dipakai setelah polisnya issued. Itu masa tunggu yang pertama. Masa tunggu yang kedua, teman-teman, 90 hari. Khusus cancer. Ya. Jadi kalau dalam waktu 90 hari kena cancer, ini cilaka nih, teman-teman. Selamanya cancer dikecualikan. Exclude langsung ya. Seumur hidup cancer nggak akan diganti. Kalau dia kena musibah kena cancer dalam 90 hari setelah polis issued. Issued ya. Masa tunggu berikutnya itu 12 bulan, teman-teman. Ini ada 18 penyakit ya. Yang masa tunggunya 12 bulan. Jadi kalau kena salah satu dari 18 penyakit ini, nggak bisa ngeklaim dalam waktu 12 bulan. Dari bulan 0 sampai bulan 12. Setelah 12 bulan, boleh nih di sini ngeklaim. Nah, cancer ini juga masuk ke dalam 18 ini sebenarnya. Nah, ini perlu hati-hati teman-teman. Jadi, saya patokin ini 3 bulan, 90 hari ya. Ini 12 bulan. Jadi kalau cancernya kenanya di sini, selamanya dikecualikan. Nggak akan bisa dipakai tuh kartu buat cancer. Tapi kalau kenanya cancer di sini, diganti nggak? Tahu Yuk. saya sih kalau terdiagnosa diganti, Pak. Tidak, Pak. Yang bilang tidak siapa? Raymond ya? Tidak diganti, tapi tidak exclude juga. Iya, betul. Jadi di kurun waktu ini nggak diganti. Karena kenapa? Dia masuk ke 18, masa tunggu kan? Tapi nggak di-exclude. Nah, ini enggak. Jadi nanti kalau ngeklaimnya di sini aja. Setelah 12 bulan. Tapi kalau kerjanya di sini, selesai udah. Mau sampai selamanya seumur hidup nggak akan diganti tuh cancer. Jadi kalau di kurun waktu 90 hari sampai 12 bulan, si cancer itu nggak boleh nggak diganti dulu. Lewat dari itu, baru boleh klaim. Paham ya, teman-teman ya? Ini harus dikasih tahu Di nih. bulan ke-13 berarti ya, Pak? Iya, bulan ke-13. Ini harus dikasih tahu nih, teman-teman, ke nasabah. Tapi ingat, ngasih taunya jangan lagi prospek. Ya, ngasih taunya setelah polis diantar. Kalau udah ngasih tahu lagi prospek, udah terlalu complicated, dia nggak jadi beli nanti. Ya kan? Gitu. Kalau dia marah, kok lu nggak kasih tahu gue di awal sih? Ya ngapain gue kasih tahu? Ini udah standar internasional. Semua lu beli merek apapun juga begini. Ini udah hukum aktuarial. Bedanya PSS sama PPH apa, Pak? Sama. PPH juga begini. Jadi Sama. PPH, PSS itu sama. Isinya sama, exactly, persis semuanya sama kayak gini. Masa tunggunya pun sama. Nah, kan teman-teman suka nanya, Bedanya gimana, Pak? 18 penyakit itu apa ya? Kan suka gitu. Nanya ke leader atau mana, leadernya nggak bisa ditelepon lagi sibuk. Nah, teman-teman gampangnya, buka aja di sini. Bentar ya. Saya penting dulu. Bedanya PSS sama PPH apa, Pak? Bedanya cuma unit link, satunya bukan unit link. Cuman ada servernya doang ya, PPH. Iya, gitu. Yang lainnya sama, Rian. Persis. Pokoknya manfaatnya nggak ada beda lah. Mau kamarnya lah, operasinya semua sama, angka-angkanya persis sama semua. Orang produknya sama Ya, kok. cuman ada investasi atau servernya doang. Ya, betul.
Oke, Pak, nanya dong, ini Pak. saya, Pak Ujang. ya, Tio ya, silakan Tio. Nah, kan saya sempat baca tuh, Pak, di hari ke-90 itu, misalnya masih tunggu 30 hari kan, hari ke-31-nya kan bisa klaim penyakit kayak demam berdarah, Ya, terus kayak gitulah ya, kelas menengah lah ya, penyakit Hmm. menengah gitu ya, Pak. Kayak misalkan malaria, kayak gitu ya, Pak. ya, pokoknya Nah, di luar tapi yang di 18 penyakit itu. Nah, tapi di masa tunggu 90 hari itu katanya bisa diklaim hari ke-91-nya kalau terdiagnosa kanker. Itu maksudnya gimana, Pak? Terdiagnosa kanker itu, Pak, Maksudnya bisa diklaim. di hari ke-91. Iya. Maksudnya apa tuh? Terdiagnosa kanker terdiagnosa. bisa diklaim. Terdiagnosa itu maksudnya ya ada penegakan statement dari ahlinya, yaitu dokter, bahwa memang orang nasabah ini kena cancer. Kan cancer itu nggak bisa ditegakkan kalau nggak ada eviden, kan? Ya kan udah ditegakkan artinya bisa diklaim dong setelah itu. Iya, tapi nanti ngeklaimnya bulan ke-13. Berarti sistemnya reimburse dong itu, kalau kayak gitu. Oh, nggak bisa, Tio. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya, mau di reimburse, mau digesek kartunya, nggak bisa tetap. Dia tanggal berobatnya yang dilihat loh, bukan tanggal ngeklaimnya. Nah, berarti kita ngomong ke nasabah gimana nih, Pak? Kita perlu kasih tahu masa tunggunya gimana nih? Gini, sebenarnya gini, kita harus cerita dulu. Itu kan kesannya teman-teman juga pasti berpikir, kok Prudential nggak fair banget sih dikasih kayak trap-trap kayak gitu ya. Ada 90 hari, ada 12 bulan. Nah, ini teman-teman mesti paham nih, kenapa ada faktor-faktor itu gitu. Nah, sesungguhnya asuransi ini kan gampangnya kayak mobil ya teman-teman ya. Kalau mau masuk nggak boleh ada penyok, setuju nggak? Makanya dicek kan, ada survei. Apalagi kalau udah tahu mobil udah 3 tahun, bukan mobil baru nih, datang dong si surveyornya, lihat-lihat, ada lecet dikit aja ditandain sama dia kan, Pak, ini penyok dikit nih Pak, kena motor, exclude ya. Setuju ya teman-teman ya? Kenapa begitu? Karena exclude apa nih Pak? Exclude berarti kalau lu klaim si penyok bumper kiri, si asuransi tahu, wah ini kan udah ada Pak sebelum Bapak join beli asuransi mobil ini, BCA ini. Oh iya ya, saya lupa misalnya nggak diganti, ya udah nggak diganti. Oh, berarti pengecualian ya? Pengecualian, maksudnya itu pengecualian. Jadi asuransi apapun, mobil dan sebagainya hanya mau mengganti yang memang benar-benar nggak ada cacat kan, mulus mobilnya gitu. Nah, sebenarnya asuransi kesehatan juga sama. Kita harus pastiin semua orang yang masuk itu sehat banget. Jangan sampai kayak mobil udah penyok masuk. Kenapa? Nanti bukan merugikan perusahaan lo sebenarnya, Tio, tapi merugikan nasabah lain. Ya kan? Karena hitung-hitungan yang kita hitung di aktuaria itu, asumsinya semuanya sehat. Setuju ya? Kalau ternyata ada fraud, yaitu orang yang sakit masuk, nah itu nggak masuk hitungan. Itulah yang terjadi BPJS kan, kenapa defisit terus. Karena orang sakit aja masuk gitu loh. Di hitungan aktuarianya itu nggak kehitung. Hitungannya semuanya sehat, nanti yang kena resiko setelah join baru diganti gitu. Nah, untuk memastikan semua sehat, menurut Tio susah nggak? Susah banget kan? Iya. Susah banget. Kalau perlu semua orang di PET scan, benar nggak? Baru ngomong kanker doang loh, belum ngomong jantung, pembuluh darah, otak, autoimun. Nggak bakal sanggup tuh perusahaan untuk ngecek semuanya, Tio. Kalaupun sanggup, berapa biayanya? Nanti jadi nggak layak dijual gitu. Maksudnya kebanyakan biaya untuk ngetes orang, benar nggak? Kalau orang itu suruh bayar sendiri pun nggak mau, benar nggak? Gitu. Nah, terus bagaimana dong caranya? Caranya adalah menggunakan asas at most good faith. Udah kita percaya aja deh. Kalau Tio bilang, gue sehat-sehat aja, udah gue tulis sehat-sehat aja gitu loh. Prudential percaya. Tapi kalau orang sehat-sehat aja, masa sih kena kanker dalam waktu sebulan dari hari ini? Gitu ya, paham ya? Berarti kalau kena kanker dalam 30 hari, itu orang sebenarnya udah ada bibit kanker sebelumnya. Makanya kita kecualikan, ada masa tunggunya, Tio. Paham ya? Kenapa sih ada masa tunggu 12 bulan untuk 18 penyakit? Karena kalau you sehat, nggak mungkin 18 penyakit itu keluar di 12 bulan pertama itu. Berarti kemungkinan udah ada tanda-tanda sebelumnya atau bawaan.